ini jumpa dengan ibu-ibu semuanya, juga Bu Cok selamat dengan dipublikasinya Janda dari Jirah. Ini juga untuk saya pribadi mengobati rasa kangen saya dari tahun 2007 ya, bahkan sebelumnya ya, tentang ibu sudah mulai performatif tuh bicara tentang pembongkaran dari tokoh calon arang ya. Kalau meski ibu tidak selalu gunakan kata itu di dalam novel, saya sudah menyiapkan PowerPoint. Melaku itu ada gedong cermin bersewa uraga sangkang lera haris ngeranje sakit kena kegambar anak cekek matimpal ya bagus pemaparan yang sangat komprehensif banget dari Mbak Yayat yang juga membuka wawasan kita soal makna di balik trilogi Jirah ini ya. Terus terang kami kemarin sudah berdiskusi sesungguhnya dari mana kami akan menggali ini, memandang ini gitu ya. Dan saya tadi juga menyimak bahwa ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan Bu Saras terhadap penulis dalam hal ini Mbok Cok ya. Tetapi jangan lupa juga di sini sebenarnya ada para audiens yang sudah membaca juga, ada Ari, kemudian ada tentunya editornya Bu Ita, terus ada Bu Maria dan sebagainya yang juga bisa memberikan pertanyaan ke Bu Yayas ya, atau pertanyaan ke Bu Cok Sawitri. Oke, sebelum itu saya minta Bu Cok deh dulu menanggapi atau merespon lah secara umum pemaparan Bu Yayas tadi. Silahkan Bu Cok. Wah, makasih. Nggak dibantai. Aduh. Jadi saya terima kasih banget dan buat saya Ayah sudah ngerti itu saya sudah bahagia. Saya nggak akan lagi mungkin promo trilogi Jirah, biarin aja dah, segitu aja yang membaca dan yang lain kita sembunyikan. Jadi biar menjadi inspirasi masuk. Jadi karena posisi Narotama misalnya, harus diingat waktu saya mulai menulis Janda dari Jirah itu berangkatnya dari dari teater ya. Jadi ketika saya kemudian jenuh karena memvisualkan, maksud saya menggerakkan skrip itu ke kontemplasi yang paling sublim ke teater itu susah. Jadi ada sequel yang keempat, Kawean, itu saya tidak mainkan. Di samping alasan dana, karena saya kan selalu independen. Nah, lalu saya menulis Janda dari Jirah. Tetapi kalau Janda dari Jirah itu serius saya tulis itu murni karena waktu itu kan lagi demam semua nulis tentang urban, kasus-kasus urban. Sahabat saya Ayu Tami nulis kayak apa, terus semua pokoknya tentang perempuan-perempuan. Bahkan saya aktivis perempuan. Menurut saya nih harus sekali-sekali lirik dong, itu inspirasinya dari kita. Dan kebetulan ya memang saya riset, sebenarnya risetnya itu untuk kebutuhan pribadi awalnya. Nah, kemudian kenapa Narotama? Saat 2007 itu saya belum berani banget nyentuh Jirah loh. Siapa Jirah, ngapain dia diapakan dan sebagainya, meskipun dari semua babat yang saya baca di awalan di atas itu tuh ya semua bernenek moyang. Jadi tidak ada kakek moyang kan istilahnya, bernenek moyang kepada Jirah. Jadi di Bali itu semua klan itu bernenek moyang sebenarnya kepada Jirah. Kalau di atas babatnya itu silsilah paling tuanya ada Bahula, ya neneknya ya pasti Jirah. Di situ heroiknya saya sebagai
keturunannya gitu. Saya bertanya, masa sih dari garis ibu saya seburuk itu gitu. Nah, di sisi lain kemudian saya tahu bahwa posisi Narotama itu adalah sebenarnya wakil jawaban kritik saya kepada Demam pada saat itu tuh sedikit-sedikit kan orang bilang, wah saya dari Majapahit gitu loh. Dapat bayangkan kalau waktu itu Airlangga kawin ke Kediri, tidak mungkin lah anak raja itu sedikit banyak orang. Dan kemudian terbukti Narotama ini sebenarnya yang berfungsi, dia kan seperti Perdana Menteri. Dan waktu itu susunan sistemnya, kalau saya baca dalam pendekatan sejarahnya itu, pada era Kadiri itu terjadi sebenarnya kemajuan sistem peradilannya. Jadi fungsi Narotama itu nggak main-main jadinya. Jadi pernah itu ada rakyat biasa mengalahkan posisi semacam kepala, kayak kita itu keluarga pangeran gitu yang megang kekuasaan lungguh yang besar, kalah dalam waktu itu sudah ada masalah agraria gitu. Dan disitulah muncul nama Narotama yang memberikan jalan keluar untuk masalah itu. Nah, kemudian pergeseran pemaknaan Sima itu sebelumnya itu kan sebenarnya cuma hadiah berupa wilayah di mana tidak kena pajak. Tetapi dalam pengertian abad-abad selanjutnya pada dekade perubahan-perubahan itu, Sima itu ada yang kemudian hanya ditujukan untuk kegiatan upacara, misalnya mendirikan kuil dan sebagainya. Tetapi pada kasus Airlangga, dia membeli loh tanah itu untuk dia jadikan Sima. Sima ganda kuti itu dia beli sekian suwarna. Jadi mata uang juga sudah ada. Nah, kalau saya ngomong dari, saya mau ceritain Jirah itu, kok nggak misterius banget gitu loh, secara teknikal gitu loh. Misalnya muncul matah gitu kalau orang Bali ngomong Jirahnya yang ngomong ini saya ini atau Manggalinya gitu. Saya nggak mungkin tipe saya nggak ingin membuat deskripsi pembelaan sebenarnya, tetapi saya menyebut pembelaan. Jadi karena menurut saya kasusnya Janda dari Jirah ini dengan Kadiri ini bukan personal. Dia memang mindsetnya kekuasaan sebenarnya. Terus ini waktu Janda dari Jirah ya itu, dan waktu itu usia saya sedang gegap gempitanya ya belajar gender. Nah kemudian nggak boleh membela diri soalnya pengarangnya ya. Jadi saya harus gitu nih. Nanti saya disemprot nih sama teman-teman. Adi membela diri cok nih. Terus yang kedua kalau Rarung itu tahun 2017-an. Rarung ini sempat saya tulis di Amerika, setengahnya di Amerika. Dan prosesnya ini cukup panjang karena di rentang itu tuh riset heuristik saya, penguasaan saya terhadap begitu banyak fatwa, terus terutama pemahaman tentang Buddhis kuno. Jadi bukan Buddhis klasik. Saya juga memahami Indonesia misalnya dari tahun 65 itu dengan politik Orde Baru menyebabkan tersingkirnya Buddhis Nusantara itu. Saya harus mengungkapkan latar belakang saya, kenapa saya menggunakan garisnya itu ke Abayagiri. Kuncinya itu adalah pada Abayagiri. Jadi jauh lebih tua daripada Sriwijaya. Kalau Sriwijaya nanti itu ada kampus Nalanda, itulah yang berkaitan dengan Asoka dan kawan-kawan dan semua-semuanya. Nah, Buddhisnya yang ini adalah Buddhis bercorak Wisnu. Dia itu Bhairava. Dan ini yang akan mengenalkan kita pada Hara Buddha. Hara Buddha inilah yang sebenarnya Ardhana Prameswari versi Buddha. Jadi gini, Siwa Buddha itu dianggap tunggal, saktinya itu Tara dalam konteks itu. Oh ini harus belajar kerohaniannya itu. Dan nggak etis aku cerita ini. Ada kerohaniannya itu tentang spiritualnya itu. Nah ini yang kemudian terbawa ke timur. Nah yang ke Sriwijaya itu cenderung kemudian bertemu dengan Mahayana yang jauh lebih muda. Karena itu nantinya pembangunan Borobudur itu bukan Sakyamuni, Buddhisnya itu
gambar patung Buddhisnya itu bukan gambar Siddhartha sebenarnya. Itu sebenarnya posisi dari kompas arah angin. Jadi di Manggali itu saya menunjukkan Purwadaksina. Saya agak berbeda caranya membaca Borobudur. Nah, karena apa? Saya pernah berkunjung tahun 2002 ke beberapa cave di India yang dua abad sebelum Masehi. Di situ bersisian di salah satu cave, salah satu goa itu giants dan kuil tempat semacam perguruan zaman dulu, sampai tempat tidurnya dari batu, terus cahaya di dalamnya itu memakai kristal, dan itu kalau masuk ke sana itu minta izinnya lama sekali, dan mobil itu harus antre kalau nggak salah sampai 5-10 kilometer. Jadi kita nggak boleh jalan karena takut bergetar. Itu di bawah pengawasan badan internasional. Dari situ saya tahu bahwa Buddhis itu nggak gemuk, nggak mungkin Buddhis itu kayak perkembangan ke Cina misalnya. Buddhis itu bisa tertawa dan sebagainya. Nah, yang berangkat di abad 9 ini, yang berangkat di abad 9, 10, 11 ini itu adalah justru ketika Abhayagiri ini sudah berubah menjadi benteng. Jadi awalan permulaan nampak konsep Buddha ini bukan lagi mempersoalkan ahimsa secara leksikal gaya sekarang. Jadi dalam konteks ajaran lama itu himsa itu diperkenankan. Buddha bahkan Siddhartha sendiri itu sebenarnya anti yoga loh. Kalau ngelihat bagaimana dia mencapai kesadarannya itu menyiksa diri ketika berlatih pada 3 guru Siwa, hampir mati kan Siddhartha. Setelah itu dia kan menolak yoga. Lucunya kalau Buddhis modern yang setelah tahun 65 masuk ke Indonesia itu kan semuanya menawarkan yoga. Itu harus dilihat loh. Ini karena saya ngomong dari sejarah bagaimana memahami itu yang saya bilang itu struktur kerohanian. Nah, pengertian dharma sama pada era 9, 10, 11 itu pada Sunya, pada Buana Kosa itu dan Sangkah Mayanikan itu seusia, dituliskan masih dengan kawi yang lebih tua daripada Jawa kuna, yaitu kawi kuadrat awalnya. Ini dalam penelitian saya. Jadi saya harus rendah hati, kalem di hadapan Sugilanus dan kawan-kawan, sehingga harus buta huruf, sehingga kalau nanti kan mereka punya pendekatan yang berbeda, nah saya mempunyai pendekatan berbeda. Jadi Buana Kosa di situ jelas kan menyebutkan nibbana. Padahal itu tatwa siwait loh. Sangkahamayanikan itu misalnya mengungkapkan benar gitu tentang bagaimana satu tradisi gitu, aturan ketat loh untuk posisi pendeta perempuan dan laki. Jadi pendeta perempuannya itu lebih dibelakangkan loh. Aneh kan? Lalu saya melihat pada saat menyusuri misalnya perbandingan liturginya itu masuk saya ke kisahnya, maksud saya ke sejarahnya itu, ada hal yang menarik menurut saya yang terjadi pada Airlangga dan hubungan emosional itu. Nah, jadi ada gosip gitu. Pada peristiwa Dharma Wangsa Teguh, pada saat dia melakukan pemberantasan buta huruf, kenapa dia menyalin semua Mahabharata Adiparwa itu? Misalnya apa motifnya sampai ke Jayabaya, bagaimana terjadi di antara para wiku-wiku itu, bahkan ada selingkuh dengan salah satu selir Jayabaya misalnya, ini jauhnya sampai segitunya saya memburu untuk kenapa ini nggak sinkron ya. Nah sementara dari tahun katakan tahun 68 Buddha di Indonesia itu Buddha import baru. Itu gabungan dari semua Buddha-Buddha baru itu sebenarnya. Buddha yang lama ini hilang. Mau Ayas, mau saya, mau semuanya itu definisinya Dharma itu ya menurut
diktat internasional itu. Dharma, Dhamma, itu semua Tripika itu lebih banyak menurut saya penulis-penulis mengenai Buddha itu orang Barat semuanya yang mengartikan dengan berjarak, sama dengan kasusnya Sanata Dharma disebut Hindu, orang luar yang menyebutkannya kan. Nah, dari situ kita tahu bahwa ada perubahan yang luar biasa. Saya harus menenangkan diri, Ayas. Jadi satu yang pegangan saya itu tentang pengertian himsa dan ahimsa dalam versi kami, Buddha Paksa. Nah, yang kedua, riwayatnya secara struktur kerohanian, Buddha Nusantara itu berbeda dengan Sakyamuni Siddhartha ini. Ini ada, saya temukan satu teksnya dan saya sembunyikan gitu, biar mereka memburu sama saya gitu. Dan itu kan gayanya saya, Res gitu. Dan ini kan kenapa saya milih Balik Kucing Institute kan sedikit nih penontonnya jadi gitu. Terus kemudian tadi apa? Kenapa misalnya pengertian saya tidak menggunakan pengertian yang kedua, argumentasi saya sederhana sekali. Saya ketika menulis ini menekatkan diri tidak menggunakan definisi agama versi administratif satu. Yang kedua, saya juga tidak mengikuti definisi religion. Saya menggunakan agama, ugama, igama. Karena saya mau gitu loh. Itu yang saya bilang selalu bahwa gitu. Ketika dharma agama, pengertian dharma ini kan bisa mengecil, meluas dan juga konteks. Dharma negara itu sebenarnya tata krama kenegaraan, taat hukum kayak sekarang, azas hukum apalah namanya. Nah, kemudian kalau negara dharma agama itu aturannya dari jadi pendeta, bersekolah, ideologi, idealismenya segala macam itu. Itu. Jadi apakah ada kepentingan? Salah satunya adalah sebenarnya harus dicermati adalah Kementerian Agama kita yang sekarang itu kan sebenarnya berusaha meniru Porohita. Model Porohita zaman dulu. Porohita itu kan dibenci sekali dari dulu. Anggota-anggota Porohita sampai Radkerde di Bali itu kan pendeta zaman Belanda. Pengadilan di Kertegose itu Aras. Itu beberapa itu pendeta loh yang harus ikut gitu. Nah, itu sebenarnya nggak disukai oleh pelaku-pelaku murni para sarmana. Tetapi di satu sisi ya kita tahulah gejolak orang membangun struktur kerohaniannya itu memerlukan massa, memerlukan murid untuk eksistensinya. Disitulah saya meramu itu sebenarnya kasusnya ini itu sebenarnya tidak sesederhana kata dharma itu yang sekarang didefinisikan dia adalah kayak agama tidak pergi tidak pergi agama satu definisi yang paling fundamen dari kecil semua anak-anak itu diajarin padahal nggak gitu. Dharma misalnya keranjang dari semua gini dan sebagainya perbandingannya dengan dhamma. Nah yang saya susuri itu adalah Buddha kuna. Buddha kuna itu pada tara Buddha itu artinya gitu tantrism. Kalau sudah berbicara tantrism itu artinya Bhairava. Kalau sudah tentang Bhairava itu bau busuk dan bau harum itu sama. Jadi ketika saya mencapai, jadi kalau Mahayana internasional sekarang, kalau mengambil dari sisi kalimat Zen-nya itu, saya pasti menolak surga sekalipun saya mencapai pemadaman dan kesadaran yang paling tinggi. Sebab apa? Saya menunggu rumput-rumput itu masuk nirwana. Itu kalimat yang paling sakti dari Mahayana, penolak surga. Kebayang tuh, penolak surga. Nah, si calon arang ini tipenya seperti itu. Kalau dia itu pada rarung, ya saya ingin mewakili diri saya dan kalian-kalian semua. Berusaha menjadi baik-baik, tapi harus ramah sama kekuasaan, harus dapat project, terus Iya, Bu. dalam hati. Tapi Bu, tapi betul kalau
Rangda Jira lebih Zen Buddhis, saya setuju Bu. Itu betul sekali Bu. Di situ Ibu citrakan udah betul sekali. Tapi kalau dari perspektif saya, yang paling menangkap jiwa Buddhis ya, jiwa Buddhis yang pembaharu, lalu juga ingin menekankan pada jalan tengah untuk memahami kesengsaraan itu fakta, tapi gimana caranya saya tetap hidup, itu si Rarung Bu, menurut saya Bu. Memang beda dengan Rangda Jira. Rangda Jira memang Zen Buddhis yang absurd itu, yang kosong isi kosong itu Bu. Tapi kalau si Rarung ini masih karena juga ada rasa sayang pada muridnya, juga ingin memberikan bimbingan politik dan spiritual politik dalam hal ini pada muridnya gitu Bu. Kalau menurut saya itu mengapa saya bilang saya kecenderungannya melihat ajaran Buddhis jalan Mula Madhya Maka Karika itu ajaran jalan tengah itu nampak di si Rarung itu Bu. Ya, saya kan tugas saya mengemukakan kepada para pembaca. Kalau semua pembacanya secermat dan latar belakangnya memahami, waduh, berat juga, nggak ada yang berani nanti ya bakal nulis ini. Jadi itu sebabnya saya berpikir bahwa alangkah indahnya Rarung itu, Rarung itu saya aja demam loh waktu nulis. Konflik dalam diri saya itu tinggi banget waktu nulis Rarung itu, karena jauh dalam hati saya kan ada tradisi gini ya, tetangga desa saya, di beberapa tetangga desa saya yang memuja Betari itu diyakini Rarung pernah lewat di situ berlarian ketika kalah dalam pertempuran di Gandamayu. Jadi dalam carangannya itu begitu. Karena itu dari daerah yang kena usana Besakih itu diyakini akan selalu kena gering jangar ulam. Gering jangar ulam itu biasanya yang tercatat itu kan dalam teks calon arang dari Gora Pratoda. Jadi Rarung itu dibayangkan itu kan beda sekali dalam pemanggungan yang kok jadi jelek sekali, jadi celuluk gitu loh. Padahal dalam konteks pemujaan, Rarung ini luar biasa banget loh. Pengaruhnya di banyak desa, kenapa dia dipuja gitu. Ganteng juga Bu, kalau di dalam hayalan saya tuh ganteng, cantik. Waduh. Itu gimana sih Bu? Sebenarnya enggak. Kayak artis Korea Bu, kalau di dalam. Alam, ini sebenarnya Bulan Trisna almarhumah ya. Almarhumah yang waktu Janda dari Jira itu kan saya sebenarnya ingin lagi pengen ngomong Ardana Prameswari, unisex kan. Kan ada adegan di pasar gitu. Adegan di pasar. Nih penghuninya Kabikuan ini nggak jelas laki apa perempuan ya gitu kan. Jadi saya memang bikin ngambang itu dan sebagainya. Nantinya makanya ada percakapan juga di situ. Oh, kok kamu menjadi lelaki ya sekarang? Padahal kalau jalan Buddhis, jalan Siwait itu, ketika kamu jadi pedande, jadi apa itu sudah nggak jelas jenis kelamin. Nggak boleh, iya nggak boleh. Apalagi kemudian selingkuh. Nggak boleh. Nggak boleh gitu kan. Boleh. Udah Ardana Prameswari tubuhnya. Jadi Rarung ketika kembali merasakan daya cintanya itu, saya bikinlah setampan harapan kalian gitu. itu nakalnya saya kan, itu maunya saya lah, itu berhak saya itu. Tapi sebenarnya isyaratnya itu adalah pada tubuh. Jadi politik tubuh itu main. Jadi saya menang satu babak sama Saras, karena Saras tidak menelateni tentang politik tubuh saya. Politik tubuh itu muncul sebenarnya dari Janda dari Jira. Saya udah bikin unisex tuh isyarat-isyaratnya. Nah, setelah itu, dalam kenyataannya, dalam pemanggungannya, dalam cerita tradisionalnya, semua muridnya Jirah itu kan perempuan. Saya mengubahnya kan. Lenda-lenda itu kan sebenarnya kalau dalam konteksnya Rarung itu saya bikin kembar siam yang bisa buka tutup gitu. Iya. Buka dia jadi manusia utuh. Kembar siam kalau dibelah kan belum tentu bisa. Gitu. Itu nakal-nakalnya saya. Karena apa? Karena saya memakai tentang Purwadaksina itu. Sebenarnya kalau ngelihat dari sistem pecaruan di Bali yang sekarang,
ataupun dari sistem Yamarajanya Buddha Bali yang sekarang itu, melihat dari Purwadaksinanya Borobudur itu tantris. Jadi dia berhak berperang. Dia harus berperang. Nggak ada ceritanya dalam dunia bumi biasa itu. Karena itu jangan salah loh. Dalam riwayat Buddha yang paling lembut itu, kekerasan itu sangat tinggi loh. Waktu zamannya Asoka, zamannya Magadha, ketika Buddha mencapai puncaknya. Karena itu di Bali sampai sekarang ada kepercayaan. Janganlah mengusik pedanda Buddha itu. Karena beliau itu kalau sudah marah ya mengerikan gitu. Justru yang lebih lembut seharusnya kan Buddha, tapi justru enggak. Karena tugasnya dia itu memang serius ke bawah gitu, ke bumi dia, ke patala gitu ilmunya. Jadi saya mengambil ini dengan bukan sebutan Buddha klasik, tapi Buddha kuna Nusantara yang akar sejarahnya secara struktur kerohanian pun berbeda dengan Buddha yang sekarang kita kenal. Gitu. Itu jawabannya saya. Soalnya masa saya yang harus jawab, nggak boleh loh saya jawab, biarin saya diadili. Ya, Bu Cak. Memang itu sih ada pertanyaan-pertanyaan ya di antara kami berdua. Misalnya masalah gini, Mbok Cok, metodologi risetnya Mbok Cok gitu misalnya. Terus gimana caranya mengumpulkan data ini, kemudian analisis dan interpretasinya. Mungkin karena keterbatasan saya juga ya, Mbak Cok kan melakukan riset yang sangat panjang dan sangat thorough ya gitu ya, sangat deep gitu. Kemudian pertanyaannya ini cakupan metodologi yang Mbak Cok lakukan itu sejauh mana sampai kemudian bagaimana kemudian data itu diinterpretasi dan apakah itu ada validasi. Jadi mungkin kalau dalam konteks kreativitas kan, kreativitas itu kita tidak tahu ujungnya di mana, unlimited gitu ya. Tapi saya tertariknya bagaimana mengumpulkan data ini gitu, karena saya merasa sebagai pembaca itu kadang saya merasa berpijak di bumi, di beberapa teksnya, tapi kadang juga saya melayang di angkasa bersama embun-embun dan bersama puitika-puitika lainnya. Tetapi yang membuat saya misalnya terhubung gitu, misalnya dengan Segara Rupek gitu misalnya, bagaimana penggambaran tentang desa-desa yang ada di sekitar perjalanan itu nyata sekali. Itu saya begitu membaca ada Segara Rupa, ya saya membumi lagi. Tapi ketika ada yang pembahasan yang melayang-layang itu, saya terbang lagi gitu. Jadi saya merasa keunikan novel Mbok Cok ini adalah memang ini kalau dalam konteks ada teori new literacy atau language learning, dalam konteksnya itu ada interaksi antara teks dengan lingkungan, teks dengan penulisnya, kemudian teks dengan budaya yang dia miliki. Jadi Mbok Cok kan menciptakan third world, dunia ketiga gitu. Kalau dalam konteks itu dunia ketiga itu membuat saya membumi lagi, melayang lagi, membumi lagi dan melayang lagi. Nah, tertariknya adalah mungkin ini juga pembicaraan yang sangat open karena kita mumpung terbatas ya audiensnya, jadi bisa bebas nanya. Itu ya, jadi metodologinya mungkin seperti itu. Dan saya sebenarnya sedang menyiapkan sebuah tulisan tentang ini tapi dari perspektif language learning-nya ya, karena kan ada teori-teori tentang language learning dan ini masuk mindfulness ya, konteksnya new literacy gitu. Saya sebenarnya mau ngomong konsep new literacy dari objeknya ya trilogi ini gitu. Gimana coba? Saya sambil nulis ini, benar nih Mbok Cok. Iya, pas bener banget Bu Sonia itu soal metodologi betul. Ini salah undang aku. Ini malah di interview. Iya benar, soalnya kan kita juga penasaran kan kalau kita soalnya yang diundang Mbok Cok tuh orang-orang kayak kita sih ya. Ya jangan. Coba yang Jadi saya beruntung, saya harus terbuka bilang kepada banyak teman, saya beruntung lahir dalam tradisi kiri kanan saya itu memang pencinta sastra. Terus
Ke kiri kanan, maksud saya ayah dan ibu saya, kedua-duanya memberikan saya garis siwa Buddha. Ibu saya murni Surya ke Buddha. Jadi, terus secara kekeluargaan, saya itu mempunyai garis ke siwa Buddha juga. Kekeluargaan. Saya punya misan mindon pokoknya gini. Dan karena itu hubungan saya misalnya dengan Dayuwani dan sebagainya itu bukan semata karena temenan proses kreatif ya. Saya Surya ke Geria Buddha. Ibu saya itu full Surya ke Geria Jelantik ke tempatnya Doyan Grano ke Gong itu. Nah, jadi bukan rahasia lagi gitu. Asal ayah saya itu kan di Singarse, Sidemen. Jadi itu kan semua orang tahu konteks Cemara Semadi. Jadi hampir banyak lontar-lontar itu dibicarakan. Itu dari kecil saya udah dengar. Ada lontar begini, ada lontar itu. Mentor saya yang utama itu adalah almarhum paman saya, bukan ayah saya. Ayah saya nggak suka lontar. Paman saya justru. Paman saya itu senang sekali kalau saya memperlihatkan kemajuan. Dan saya itu buta huruf. Jadi di dalam keluarga saya itu ada kepercayaan. Semakin kamu buta huruf, maksudnya nggak bisa hana caraka, semakin kamu akan diberkati mempelajari Sangya Aksara. Jadi saya meniru kompiang saya yang bukan kompiang, buyut ya mungkin tuh, yang buta huruf, beda dengan saudaranya yang satuan yang sangat ngastre, sakti ngastre. Yang satuan ini eksentrik, suka jalan-jalan dan sebagainya. Justru dia yang kemudian menemukan membuat betara gede, tapel, menjadi seniman dia, gitu. Jadi di keluarga saya itu ada kepercayaan seperti itu. Nah, lalu ketika saya mulai tertarik untuk sebenarnya itu alasan ayah saya untuk menertibkan saya karena saya nakal. Waktu itu saya tertarik sekali dengan motor trail, jujur aja waktu tamat SMA. Nah, caranya ayah saya boleh motor trailan tapi pulang kampung. Jadi Sabtu Minggu saya pulang kampung, dari situlah saya tahu, wih banyak sekali ada lontar-lontar di mana-mana. Dan kemudian karena saya buta huruf, saya memaksa ayah saya, paman saya itu untuk mencarikan pembacanya. Lalu saya mendengarkan kan mereka membaca, lalu ada yang menerjemahkan. Secara insting saya mengatakan itu nggak logis gitu loh cara penerjemahannya. Dari situ saya tahu bahwa saya harus belajar menerjemahkan. Jadi saya kuat mendengarkan karena kuat sekali saya mendengarkan, dan kemudian dari situ saya belajar memahami. Oh, kalau dia misalnya kawi kuna, kalau dia itu kawi Bali, kalau dia itu sehe, ini perbedaannya kayak gini. Jadi itu nggak tahu saya gimana caranya bekerja, sehingga saya tapi konslet kemudian otak saya itu bahasa Inggris itu menjadi hilang. Ada terjadi begitu penyakit apa itu Sonia, nanti kalau kamu belajar linguistik itu hilang dia seluruh gininya itu. Jadi begitu. Jadi saya misalnya pernah nguji diri saya sendiri, mendengarkan Pak Grenoke yang ngomong kan sulit banget itu, atite wah mana dan sebagainya. Saya cuma menarik nafas saya, di mana ya saya pernah mendengar kata itu. Terus saya ingat, oh itu adanya di Sanghaya Manikan. Sanghaya Manikan itu kapan dibacanya? Itu pada tahun sekian oleh misalnya guru, kalau saya manggil guru siapa yang diminta oleh paman saya membacakan untuk itu. Gitu. Nah, baru era 95-an itu saya mulai menyalin pribadi. Saya baru mengenal huruf dengan tenang itu artinya ngeras-ngerasang ya, nggak mahir banget. Makanya saya sering minta tolong sama Citra, sama siapa namanya itu, sama Ari Dewi Payanti. Tanyain ini, terutama angka saya nggak ngerti itu. Mulailah saya menulis di tangan untuk beberapa kode-kode yang tidak saya pahami. Nah, koleksi saya lumayan. Jadi itu perburuannya saya itu awalnya itu saya tahu misalnya yang tidak lumrah di tengah masyarakat, misalnya yang saya suka itu jap-japan namanya. Jap-japan itu biasanya ditulis oleh betara nabi, pedande, atau interpretasi bebas dari para pendeta, dari para dalem, maksudnya penguasa-penguasa itu, ditulis katanya dengan lontar yang masih serpihan,
tidak kemudian resmi sebagai kekawin. Justru interpretasi itu yang saya kejar dalam kerohaniannya. Nah itu. Oke, sorry Mbak Cok, kemarin saya tuh diskusi sama Ari Dijayanti. Mungkin Ari di sini hadir juga. Saya tuh kan penasarannya bagaimana teks-teks itu hadir dengan begitu indahnya ya dalam konteksnya novel ini. Terus saya nanya sama Ari, gimana sebenarnya pembacaan terhadap trilogi Jirah ini, enaknya pendekatannya seperti apa gitu. Terus Ari mengatakan karena dia latar belakangnya adalah Jawa kuno, dia sering membaca terjemahan. Jadi membaca karya Mbok Cok itu seperti membaca terjemahan lontar yang indah-indah itu. Jadi ada terjemahannya itu memang tentang alam yang sedemikian indahnya gitu. Karena dia metaforis ya. Ya, metaforis, benar, puitis, metaforis. Saya ngerasa bahwa memang barangkali karena Mbok Cok memang sudah lahir dan tumbuh besar di budaya itu, jadi memang budaya mendengar itu ya. Padahal kan kita kalau kita telusuri lontar itu biasanya kan sulit sekali didengarkan gitu loh. Kalau menurut saya gitu. Justru saya malah berpikir Mbok Cok membaca. Awalnya Mbok Cok literate-nya itu dari membaca, bukan dari audio gitu. Tapi kalau dari audio lebih terkesima lagi saya. How do you remember all those things gitu? Bagaimana Mbok Cok bisa merekam semuanya? Padahal audio itu kan sesuatu yang harus direkam, dan apakah ada perekaman gitu dari? Enggak. Waduh, keren banget sih. Saya menyesali justru kenapa nggak ngerekam. I see. Padahal saya punya loh sampai tahun 97-an itu kan saya freelance 2001 dan sebagainya itu orang-orangnya itu masih hidup kok, yang tua-tua ya. Dan orang lupa masa kecil saya itu kan saya dekat sama salah satu orang yang membuat sastra yantra di Bali, anak Agung Istri yang Agung Muter. Karena ada perubahan politik, jadi saya itu sempat loh, karena saya ada keluarga dari garis ayah, dari garis ibu itu ke Puri Kanginan. Jadi masa anak saya sampai kelas 5 SD itu saya dekat sama Agung Istri Agung yang Ayu Muter, meskipun beliau itu sudah waktu itu pikun luar biasa. Jadi beliau itu sering sekali mengajarkan saya tentang, ketika beliau menulis tentang sastra yantra, itu saya duduk di sebelahnya, dan mungkin itu pengaruhnya kepada saya melihat seorang perempuan dengan pakaian setengah pendeta menulis pengarang di buku biru itu. Itu saya meyakinkan saya untuk itu. Terus kemudian saya tahu bahwa pada suatu hari saya bertanya kepada ayah saya, bolehkah saya mendengarkan beberapa hal yang dibacakan oleh, kan akhirnya saya tuh ada, apalagi di desa, ajuwere apa gitu kan, punyanan kene, ayo segala macam lah. Sementara kan saya beranjaknya itu kan dalam pendidikan yang modern. Jadi saya bilang sama ayah saya, kenapa nggak boleh? Oke, kamu harus di Winten gitu. Saya Winten besaran loh, meskipun saya dengan tidak gaya seperti sekarang kan, tiba-tiba baju putih-putih. Winten saya itu levelnya lumayan gitu. Untuk kemudian hanya mendengarkan, karena saya ingin mendengarkan. Nah, ini saya harus menjawab sama Sonia. Tidak ada dalam satupun pekawin mereka ngomong-ngomong, kecuali dalam Taruh Permana. Taruh Permana itu pun jelek sekali loh secara lirisnya. Kalau diterjemahkan, tanya Ari, jelek saja tuh. Pohon bertanya gini-gini itu. Kayak rarung, apa itu, ngomong sama pohon, sama gini, dan sebagainya itu tuh, itu murni saya tuh membuat dekonstruksinya. Tapi itu serius dari budaya mendengar. Saya diasuh oleh almarhum adik bungsu nenek saya itu. Setiap malam jam gini itu duduk dah kami semua berseri-seri cerita. Saya akan mendengar dari Adi Parwa, dari Ramayana, namanya Pekak Taji. I Gusti Agung Pekak Taji namanya saya manggil. Terus itu saya potongkan, ada hubungannya dengan children's acquisition ya, ada language acquisition di situ, karena
sebenarnya menurut teori itu ada 3 pendekatan pembelajaran bahasa, ada environmentalism atau behaviorism, kemudian yang ketiga itu yang kedua itu ada inatis atau sebuah konsep di mana mereka sudah dibekali language acquisition device di dalamnya, sudah terinstall gitu. Kayaknya Mbok yang kedua ini, terus yang ketiga interaksionis yaitu dengan lingkungan. Kemudian ini diperbaharui juga dengan teori baru sekarang ada mindfulness dan sebagainya, di mana semuanya itu konsepnya adalah noticing new things and finding a novelty atau distinction. Nah, saya tuh tertariknya tadi sambil baca language learning teori itu, Mbok ini kayaknya ada LAD atau language acquisition device yang lebih tajam ke auditory kayak gitu, sehingga penyerapan knowledge-nya sangat kuat di sini. Nah, itu bagusnya. Jadi LED itu kayak udah ada sistem yang terinstall, Mbak. Tapi kemudian itu akan bekerja secara maksimal jika dia ada interaksi dengan lingkungannya. Nah, itu kemudian kan keluarga, sosial itu membangun kesuburan kesuburannya gitu. Jadi tapi menarik. Jujur Sonia, saya itu dalam keluarga yang ketat loh. Saya masih ingat tidak boleh tidur siang. Pagi kalau mau sekolah itu tanpa sarapan kami harus, karena memuja Saraswati. Saya lumayan ketat dalam lingkungan orang-orang tua zaman dulu itu, saya sering dititipkan. Terus kemudian misalnya baru SMP itu agak terbatas loh juga saya bergeraknya meskipun saya ketua OSIS. Jadi aturan di rumah saya itu lumayan percampuran antara Belanda dan kekunoan itu. Jadi saya justru bergaulnya itu internal banget, meskipun saya SMP ketua OSIS, SMA ketua OSIS, tapi jujur saya nggak sebebas teman-teman saya sebenarnya bergaulnya. Jadi mungkin karena itu ya, akhirnya saya sangat lebih banyak misalnya pagi sebelum berangkat sekolah, saya masih ingat pasti ada pedanda lewat, nanti pendetanya manggil, kamu cari bunga, nanti sambil bercerita tentang bunga. Oh ini ada bunganya, kenapa? Dan saya kan suka nanya, kenapa harus bunga ini? Nggak boleh diganti gitu loh. Kadang-kadang kan kita malas waktu kecil tuh. Nanti beliau malam-malam itu akan bercerita, kenapa pakai bunga ini? Terus saya bilang, pada suatu hari kan saya agak karena teman saya kan di sekolah saya waktu SD itu ada teman keturunan India, Tionghoa dan sebagainya dengan beragam agama. Pasti saya nanya, ada nggak bukunya kenapa pedanda bercerita seperti itu dalam bahasa Bali yang halus sekali? Lalu beliau bercerita, ada, ini begini. Nah, ketika saya besar, ketika ini proses itu, Sonia, saya mengejarnya. Yeah. Saya mengejarnya. Saya mengejar teks itu benar ada enggak gitu. Habis duitku, kalau ditanya, habis duit saya untuk membujuk orang. Misalnya diduga pedanda ini dengan keturunannya sekian udah nggak jadi pedanda, entah di mana itu lontarnya dan sebagainya. Saya harus mendapatkannya, terus kemudian hilang. Woi, banyak Sonia kisah-kisahnya yang lucu-lucu, tapi saya diberkati. Saya mau bilang, saya diberkati. Semua itu mudah sekali saya dapatkan. Maksudnya setiap hati saya berkata, saya ingin tahu ini cerita yang dulu diceritakan, misalnya kalau saya menyebut Gongetek Duran, pedanda Betari Nabi, pedanda itu, atau siapa gitu. Saya rasanya pernah ya diceritain sama misalnya ini tentang ini, saya pengen tahu. Ternyata ini pada satu hari ketika saya buka, oh ini pada Sang Hyang Aji Saraswati gitu. Nah, yang itu gimana caranya nyeritain ya? Makanya sekarang yang beruntung tuh sebenarnya ponakan-ponakannya Mbok Cok, kan ditulis untuk para ponakan ini sebenarnya bukunya ini. Mereka nggak perlu menjalani apa. Tapi maksud saya juga beruntung ya. Kemarin kita sempat diskusi bahwa ini ketika kita memilih mendudukkan karya ini, mungkin saya mendudukkannya sebagai karya puitika, karya puitika gitu. Jadi bukan novel sejarah as per se yang dengan metodologi barat ya Mbok ya gitu. Ya. This is not a product of Western methodology, but instead ini adalah sebuah respon terhadap teks yang Mbok hadapi. So this is like ini adalah sastra respon.
apa ya, jadi respon terhadap teks itu, tapi tidak bisa kita sebut juga novel ini sebagai sejarah per se gitu ya, dengan metodologi barat gitu. Itu sih sebenarnya ingin saya kami berdua kemarin galau ya di situ, tapi tapi Sodia jangan lupa saya itu pembelajar loh. Iya benar. Jadi kalau pendekatan tentang pendekatan historiografinya saya oke banget. Latar belakang saya kan keren dan saya kan hampir beberapa lama ada di tengah-tengah hutan di berbagai suku di Indonesia. Ya itu. Terus saya juga belajar serius kan tentang beberapa teori tentang gender dan sebagainya. Jadi pendekatannya itu Mbak ya, cara ketika saya berani mengatakan oke, saya lepas nih semua. Saya harus menemukan sesuatu itu loh. Karena saya kan dari dulu selalu, bahkan kepada kalian semua saya bilang, Witika itu harus logis. Maksud saya itu, kamu harus pakai riset. Seliar apapun kamu di atas panggung, ketika kamu membuat gini, seberontak apapun, kalian harus punya konsep, punya argue gitu loh maksud saya. Nah, keliaran saya kan saya perlihatkan. Misalnya, kalau kamu membaca semua dari Tatwa Aksara dan sebagainya, nggak ada adegan tusuk belati pakai tusuk itu alat tulisnya loh dipakai nusuk itu si Manggali itu. Itu caranya saya apa? Sebenarnya saya mau kritik gitu loh kepada para pembaca, para kerohanian kita itu. Kan pernah tuh ada gosip Lipi Aksara itu ada katanya di Lombok, ada di mana dan sebagainya. Soalnya yang maksud dengan Lipi Aksara itu kan diri kamu. Dengan seluruh kemasalahluan kamu itu. Makanya saya kemudian membuat orang teater kan. Ya benar-benar. Orang teater itu adegan teater banget, pada itu teater banget itu. Dan saya kan mempunyai bukan penghafal yang bagus, tetapi memaknai yang bagus saya kalau belajar gitu tuh. Jadi saya perbandingkan sebenarnya antara Dasa Aksara, Penglukun Aksara, Tatwa Aksara, Sangyang Saraswati, semua yang mengandung-andung itu sampai mode dan sebagainya. Terus plus saya interview nih banyak teman-teman yang masuk misalnya yang ahli-ahli aksara dan sebagainya itu. Mereka berhenti pada pembacaan sebagai bacaan. Jadi menggunakan bahasa Kawi, Anacaraka itu berhentinya anu sira ratu, berhenti seperti itu. Sementara saya kan senang pada huruf. Ketika huruf itu dimaknai kayak apa sih saya harus mempekerjakannya gitu. Gimana ya caranya bilang saya Sonia ya? Jadi kritik saya sebenarnya kepada Sugilanus, kepada teman-teman yang senang sekali itu kan bacaan dogen, terjemahan kati muntag mantek gitu dan sebagainya. Saya enggak. Ibu penceritaan ulang ya Bu sebenarnya. Enggak juga. Saya melawan makan beberapa interpretasi. Iya. Iya itu kan saya santun. Maknai kembali. Iya, saya maknaan baru. Penceritaan baru. Saya santun kok Saras. Makanya saya memilih. Dan ya makanya narasi kan Bu. Kan dari narasi makanya. Santun saya. Kalau vulgar nggak berani saya. Bunuh saya sama. Ada kalau menurut saya Mbok Cok tuh menggunakan reader response teori ya, reader response ya. Jadi Mbok merespons ya, merespons teks dan kemudian memaknainya kembali. Itu ada reader response itu. Kalau Rosenblatt ya, Rosenblatt teori ada bahwa how do you respond text and then kemudian bagaimana responnya. Saya rasa sejarah memang perlu ada respon-respon seperti ini ya, ada suara-suara dari third world gitu ya, dunia ketiga. Ini kalau di dunia filsafat mungkin Mbak Yayas lebih bisa menjelaskan. Ada sebuah dunia yang diciptakan, the third world yang diciptakan sama Mbak Cok ini, yang third world itu berasal dari responnya Mbak terhadap teks-teks itu, sehingga kemudian itulah yang membuat kita sekarang merespon lagi gitu dari berbagai sudut pandang. Itulah keindahan. Nah, itu dah tujuanku Sonia. Iya ya Bu.
Ya itu dunia yang orang dihayati membaca itu. harus melahirkan baru Pikiran Iya. baru. Tapi boleh ikutan nggak sih ini pembicaraan intelektual ini kok ngeri ya buat saya ya. Buat saya pembaca itu pembaca yang sangat sederhana dan hanya ingin membaca. Ini perdebatan pembicaraan kayak gini ini bingung saya. Betul. Jadi ini seperti mendefinisikan Cok dengan bukunya gitu loh. Jadi saya terima kasih tadi saya mendengarkan Saras, Bu Saras, wih itu keren banget. Itu persis yang ada di kepala saya tapi dengan bahasa yang lebih sederhana dan sangat lengkap. Terima kasih Bu Saras. Memang benar ya. Memang beda ini. Tapi kemudian ketika kita membicarakan metodologi dan segala macam, saya ngeri, saya mundur, saya lihat ini. Dan hampir aja saya berpikir, ini apa sih ini gitu loh. Kita membicarakan, kita mendefinisikan orang lain yang dia punya metodologinya sendiri. Gitu. Dan bagaimana Cok membuat ini semua. Soalnya gini loh, sebagai pembaca awam ya, yang kebetulan saya ini sedang mencari akar Jawa. Gitu. Jadi kan kita pembaca ini penafsir ini kan semuanya punya latar belakangnya. Sedang mencari akar Jawa. Itu punya seperti ada seperti ketemu kaitan-kaitan, kadang ada yang kuat, kadang ada yang lemah, itu dengan seluruh bukunya Cok. Saya pikir ya, ini buku Cok 3 ini selesai tuh buku yang lain-lain, saya nggak pengen baca yang lain. Saya tuh susah baca buku, kecuali buku itu memanggil saya. Nah, persis seperti yang tadi Bu Saras tadi mengatakan, itu Rarung itu, itu saya bacanya merinding. Saya itu karena kebetulan saya juga sedang memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana alam bicara. Karena saya mengalami dengan pengalaman saya yang pendek, misalnya ketika saya jalan ke Santiago de Compostela, itu saya berbicara dengan angin itu seperti bisa bicara sama saya, kayak begitu-begitu. Itu ada terasa. Nah, itu si Rarung ini buat saya luar biasa. Jadi ini bilangnya ya, yang saya kira ininya ya seluruh pergulatan tadi dharma negara, dharma agama, pergulatan-pergulatan yang lebih sabto itu semuanya ada di dalam Rarung. Itu saya baca itu sampai beberapa hari karena saya ulang terus bolak-balik. Ada beberapa yang saya nggak paham, lalu saya juga tanya Cok. Saya pikir ini nih mahakarya ya menurut saya ya, karena saya melihat satu riset panjang yang luar biasa dan bukan hanya riset intelektual, tapi ini juga ada unsur yang kuat ya secara spiritual. Ini pencarian Cok terhadap terhadap Cok sendiri, karena ini jelas sekali di semua di buku-bukunya ini gitu loh. Nah, ini kalau Manggali Kaliki saya terharu sampai beberapa kali berhenti karena saya pengen nangis. Itu luar biasa menurut saya, persis seperti yang biasa dibilang, tapi ini ini pergulatan hubungan antara ibu anak mengingatkan saya pada bukunya Elif Shafak, judulnya Black Milk. Ini ada satu penulis Turki yang saya juga suka, tapi ini lebih dia dengan dirinya sendiri. Tapi itu juga sebuah pergulatan yang sangat intens. Nah, ini antara Manggali Kalki dengan guru ibu. Nah, ini sebuah pergulatan motherhood dan juga yang maunya begini dan seorang anak yang ingin melawan semuanya itu dengan caranya. Dan caranya gimana? Dia habisi dirinya sendiri gitu. Bukan dia habisi, tapi dia tantang ibunya dengan tubuhnya. Lalu itu nanti mungkin, dan itu di bagian belakang kita lihat bagaimana sang ibu akan itu motherhood-nya tuh ketemu, lalu dia bilang saya akan merawat anak saya. Ini ini sangat luar biasa ini Manggali Kalki ini. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa Rarung
Rarung ini kayaknya nggak bisa dibandingin karena ini beda-beda dan karena ini satu kesinambungan dan saya terima kasih sekali sama Cok karena berhasil menghasilkan karya yang memanggil saya dan untuk membaca dan tadi pencerahan dari Ibu Saraswati tadi, wow, saya catat loh, beneran. Benar saya catat dan saya bilang sama Cok tadi, saya kan sering diskusi sama Cok tuh. Itu ini luar biasa, ini pemetaan yang menurut saya sangat pas dan sangat pas. Jadi saya terima kasih untuk pengetahuan sore ini. Saya juga sekalian sebenarnya mau pamit karena ini waktu pergantian waktu ini buat saya waktunya diam, jadi saya mau pamit dulu. Sandi kala ya Bu ya. Sandi kala. Makasih Bu Maria. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih sekali. Terima kasih buat Cok, buat Sonia yang saya belajar banyak tadi metodologis. Bingung saya Sonia terus terang, saya bingung. Tapi mungkin karena Saras karena saya baca kumpulan ceritanya Saras, saya baca tulisan-tulisan Saras. Jadi Saras saya lebih saya mungkin karena ini juga lebih bukunya ya, lebih peta buku itu dan saya terima kasih sekali. Dan Cok, terima kasih banget untuk 3 buku ini. Pokoknya I love you dah. I love you full. I love you full. Terima kasih ya Mbak Cok. Ya, selamat kasih Bu. Saras Dewi, Bu Sonia, terima kasih. Bye. Terima kasih Bu. Bye Bu, sehat selalu. Sama-sama ya. Ya. Aduh, aku tuh memang sebagai kalau Bu Cok, memang kalau kita bercakap-cakap tentang cerita, memang tuh tetap kenapa posisi Bu Sonia dan saya ini tetap ke metodologi, karena itu tadi kalau enggak kita kehanyut Bu, karena itu kan sisi kritisnya gimana ya Bu ya, kan kita ingin lihat prosesnya aku gimana. Aku sudah Bu siap diadili sama kalian, aku udah siapkan. Kan? Maksudnya gini Bu, aku nggak bisa jawab, aku panggil. Maksudnya kalau dari pertanyaan Bu Sonia itu kan begini Bu, kok ada sisi abstrak ya, tapi ada sisi pengalaman. Ini prosesnya gimana itu kan kita penasaran Bu. Itu harus direkam juga. Sebagai Bu Sonia sebagai peneliti, saya sebagai peneliti ini kan mesti merekam proses-proses. Ini kan saya nggak selalu tanya ke Ibu kan. Kalau saya baca buku sih ya tentunya sebagai pembaca maksudnya kita bisa enjoy seperti saya bilang, saya kalau disuruh pilih dari 3 buku pasti saya senang si Rarum gitu. Tapi maksud saya metodologi itu kan kalau tadi Bu Sonia itu lebih ke proses kreatifnya dan kenapa makanya Bu Sonia tuh tadi cermat banget bilangnya begini, Bu Cok merekam dari keluarga, lalu eklektiknya di situ baca jago, dengar jago, tapi kok semua orang mungkin bisa itu Bu, tapi menulis ulang itu tuh, aduh, nggak semua Bu. Saya berani jamin itu nggak semua Bu. Menulis ulang, kita punya banyak cendekia di Bali Dwipa ini Bu, tetapi untuk menulis tuh susah Bu. Untuk jadi teater bagus banyak Bu, untuk memeragakan kembali pengetahuan itu udah di darah kita Bu, itu di nenek moyang kita udah diturunkan pada kita. Untuk diajarkan apa itu Rua Bineda ditarikan. Ini loh Rua Bineda ini barong rangda misalnya ya, untuk gampangnya seni pertunjuknya saya sederhanakan. Atau dari tembang, atau itu karena aspek artistik tuh lebih gampang. Tapi kalau artistik menulis tuh enggak. Susah Bu, susah jujur. Makanya tadi kenapa pertanyaan Bu Sonia itu tajam sekali ke arah sana. Gimana produksi pikirannya terus bekerja dari tulisan, dari teks ya maksudnya ya Bu ya, dari teks. Itu sangat membantu. Terima kasih banget tuh Bu Sonia. Betul-betul. Saya tuh sebenarnya takut berkomentar lebih jauh. Tetapi saya tuh memang orangnya sangat inquiry-nya tuh sedang sangat punya metode naratif inquiry atau self inquiry-nya tuh lagi tinggi-tingginya gitu. Dan sampai saya tuh mencari sebuah teks ini relevan banget ya di sini. Sampai ini halaman 29 nih saya garis bawahi nih, saya bingkai gitu ya. Apa yang mesti dihindarkan dalam hidup?
ada yang tak terhindarkan, dan ada yang menghindar tanpa kita hindari. Ini malam ini saya tidak terhindarkan nih dari Mbok Cok bertanya. Sepertinya kita ini tidak terhindarkan itu. Jadi saya tuh orang sama Mbok Cok tuh antara sering ada tarik ulur gitu. Tapi itulah keindahannya kan gitu. Keindahannya ada di situ. Ya, sampai saya bilang apa yang mesti dihindarkan dalam hidup, kayak ini percakapan malam ini memang tidak terhindarkan ya Mbak Cok, ini sudah semesta kabikuan. Kabikuan. Saya sampai berpikir bahwa mungkin Mbak Raras tahu ya stoik scholar ya. Ya pasti Mbak Yayas tahu banget ya. Saya tuh sedang ingin membikin ini semua loh perempuan kita ini. Iya nggak sih? Dari tadi audiensnya perempuan loh. Nggak ada laki-laki. Mungkin bisa bikin stoic scholar ala perempuan ya, women stoic scholar in the sense that kita merespon pemikiran-pemikiran perempuan yang seperti ini, yang tidak tidak serta-merta kita terima begitu saja, tapi kita pertanyakan lagi, kita obrak-abrik lagi ya dari perspektif masing-masing gitu, sehingga selalu ada change untuk pembenaran atau pembaharuan post-truth gitu, ada post-truth yang kita tunda simpulannya sampai kemudian kita ketemu fakta baru, sehingga tidak pernah ada kesimpulan yang fix gitu. Itu kemudian di sana saya lihat kalau kita kembangkan ini dengan Bali Coaching Institute, kemudian dengan Mahima Institute misalnya, itu kita membuat stoic scholar ala perempuan Bali, ini keren banget loh. Iya, keren Bu. Sehingga develop banget gitu. Ini dua nih mang raga gaib ini. Ya, tapi ini kita terinspirasi dari Bu Cok justru. Saya serahkan tongkat pekerjaan itu pada Anda. Jadi saya gimana ya, Saudi harus menjawab. Saya bisa menjawab dengan sangat santun sekali. Tentu saya melakukan seperti semua umumnya orang itu. Mungkin tipe gaya saya itu karena cuek kan. Terus saya kan tipe yang tidak dipercayai untuk misalnya kayak Sugilanus yang serius kan, woi berstruktur. Harusnya kita undang Bu, Pak Sugi, Bu, Sugi. Berantem saya kalau. Tapi di situ serunya Bu, tapi situ serunya. Nah, dia akan memuji saya karena terlalu banyak duka laranya saya simpan. Gitu. Beliau pasti langsung posisi Erlangga Bu, langsung ya Bu, langsung. Ini ada yang banyak kok cowok ini yang nonton. Di YouTube ada Bu Sonia banyak Bu. Nah di sini saat ini banyak yang. Oh oke. Di Zoom ini perempuan aja yang kelihatan. Betul. Betul. Tapi yang nonton di ini kan streaming sebenarnya. Ya, jadi misalnya saya nggak tahu apakah kemampuan saya membaca, karena saya bisa membaca itu sebelum masuk TK. Nah, kemudian ayah sama ibu saya itu dalam tradisi keluarga saya itu memang lebih menghadiahkan buku daripada baju baru, itu saya ingat. Jadi kemudian karena dalam asuhan tradisional lama, mendengarkan itu wajib tanpa menjawab. Jadi misalnya ada orang tua gini, kita tuh diem gitu loh. Jadi protokolernya dengan orang-orang tua setingkat kakek nenek itu kita kalau mereka ngobrol itu kita nggak boleh menyela. Jadi saya biasa mendengarkan itu dan dengan cuek dan tidak boleh mengambil alih itu yang saya ingat. Nah, ketika saya misalnya membaca, teknik membaca saya itu bagus. Kenapa? Karena ayah saya itu dulu itu selalu akan bertanya, misalnya tiba-tiba saya bayangkan saya zaman itu saya bawa buku Anggur dan Roti itu loh, buku Anggur Roti itu yang sekarang akan diterbitkan lagi, cerita politik itu. Jadi ayah saya tentu kaget, dari mana kamu dapat buku ini? Jadi saya bilang saya ambil dari tumpukan buku ayah saya baca. Terus saya kemudian mungkin berpikir gini, oke, kamu baca terus nantinya saya diajak diskusi apa gininya dan sebagainya. Yang dia takutkan jangan sampai saya menjadi pemberontak kan. Nah, zaman Orde Baru itu bisa bahaya kan. Nah, hal-hal lain saya nggak bisa Sonia cerita. Kenapa ya saya bisa saya menghargai sekali setiap kata-kata itu loh Sonia. Misalnya kayak tadi
di antara semua percakapan kalian itu ada beberapa kata yang menurut saya indah sekali ya caranya dia menyampaikan. Itu nanti akan muncul loh ketika saya misalnya ada sebuah adegan perdebatan dan sebagainya, dia bisa muncul gitu. Gimana caranya bekerja itu? Kalau kamu meneliti saya sekarang sebagai subjek penelitianmu itu gimana caranya mindfulness apa linear apa gitu tuh? Ya, kalau Bu Sonia apa menurut Ibu? Jadi Rosenblatt mengatakan itu bahwa ada transaksi antara teks yang antara teks yang kita baca itu dengan transaksi dengan intelektualitas kita, kemudian culture kita dan background yang sudah kita miliki. Transaksinya ini dah yang dibuat oleh Mbok Cok dalam produk dalam produk novel ini. Nah, yang menarik itu adalah bahwa culture-nya Mbok Cok itu sangat nyantol di situ. Itu yang membedakan. Barangkali kalau anak-anak kecil lain, Mbok Cok pastinya kan punya sepupu-sepupu lain juga yang ada dalam gitu. Kenapa Mbok Cok aja yang kayak gitu? Kan itu berarti kan jangan salah, saya cucu kesayangan Sonia. Ya, maksudnya itulah yang membedakan Mbok Cok itu mungkin secara LED language acquisition device-nya udah terinstall dengan baik. Secara reader response tadi kalau dari Rosenblatt itu bahwa itu tuh nah satu lagi yang mungkin bisa saya tambahkan, ada keterhubungan emosi personal terhadap teks gitu. Karena misalnya kalau tidak ada emosi personal atau misalnya Mbok Cok ngomongin embun aja bisa berhalaman-halaman gitu loh. Ini ngomongin embun, perkara embun aja loh ini, belum ngomongin yang lain-lain, belum ngomongin kepah, kepuh, dan kepel. Itu apa bedanya? Saya itu juga nggak tahu apa bedanya kepah, kepuh, kepel. Terus itu kan menarik sekali gitu. Jadi menurut teori itu bahwa individual interpretation itu dipengaruhi sangat kuat oleh personal emotion dan personal knowledge tentunya. Nah, ini yang kemudian membedakan bagaimana respon setiap orang itu berbeda terhadap teks dan kemudian bagaimana dia mempresentasikan respon itu dalam bentuk teks baru gitu. Misalnya ya kita semua dibekali huruf gitu, tapi bagaimana kita memakai huruf itu kan beda banget ya cara kita memakainya. Itu yang menjadi misteri. Sebenarnya bisa diteliti dari kajian ini ya Mbak Saras ya. Kalian aku objek penelitian. Benar banget. Ya. Karena kita mau nulis, Bu. Kita mau nulis, makanya. Tapi dan Bu Sonia, ya tadi yang Ibu bilang memang proses transaksi itu ya, Bu ya. Kalau karena mungkin kalau dari metode, terima kasih Bu. Jadi saya juga belajar metode kritik sastranya ya, Bu ya. Tapi mungkin kalau dari pendekatan filsafati itu, khususnya dari fenomenologi ya, Bu, memang ada yang disebut sebagai intrasubjektif ya. Intrasubjektif itu maksudnya gini Bu, kan kita itu kalau misalnya belajar sesuatu dari pengalaman ya Bu ya, kita itu berdiskusinya seringkali dengan diri sendiri dulu Bu. Jadi kadang apalagi pergulatan batin itu kan kita berdebat dengan diri sendiri ya untuk dilanggar nggak ya, dilakukan nggak ya, atau gimana cara jadi kita berdiskusi dengan diri sendiri. Nah, saya itu merasa bahwa di beberapa tulisan kenapa kental sekali aspek dialektika, tapi dialektikanya sama diri sendiri Bu, gitu Bu. Jadi intrasubjektif. Jadi subjek satu penulis sih, cuma subjek ada 3 subjek mungkin yang sedang berbicara di dalam kesadaran itu yang kemudian dituangkan. Jadi saya juga kita tuh sedang mendengar kalau tadi Bu Maria bilang seperti mengenal diri sendiri kan sebenarnya, mengenal pertentangan batin itu kan sebenarnya apa ya yang menyenangkan dari sastra itu kita dapat melihat pertentangan batin itu gitu atau intrasubjektif itu bekerja. Ya. Jadi kalau ada dari self inquiry berarti Mbok Cok ini melakukan self inquiry yang sangat sangat dalam gitu. Jadi Mbok Cok ini adalah tipikal self inquirer gitu, pencari ke self, ke dalam gitu. Jadinya kita kok ngomongin Mbok Cok ya, soalnya tidak bisa melepaskan teks ini dari orang Mbok Cok. Betul. Kita sama sekali tidak bisa melepas itu gitu. Jadi itulah kenapa kemudian sebenarnya penasarannya dari metodologi kemudian bagaimana respon Mbok Cok terhadap
proses interpretasi itu yang kemudian dikembangkan menjadi karya ini. Itu sih benang merahnya kenapa kita penasaran berdua kemarin galau-galau banget. Saya juga nelponin Ari, saya ajak. Aku digosipin pantas aku kemarin. Kita zoom meeting kemarin Bu Cok. Kita zoom meeting gitu. Bener Bu, bener. Senyumnya kamu tuh. Kita galau nih sebagai perempuan muda karena saya ngerasa sendiri. Mungkin kalau saya sama Mbak Yayas latar belakangnya akademik sehingga metodologi itu harus sangat ini ya. Jernih, harus jernih. Jadi sebenarnya ada yang memang ada mislink ya, maksudnya tidak tersampaikan sistem belajar dulu dalam nyastra di Bali itu kepada sekarang. Sekarang kan langsung ke Fakultas Sastra, belajarnya sastra itu bahan bacaan, lalu ke teori-teori dari semiotika, everything. Tapi kalau belajar nyastra di Bali itu, Sonia, itu bukan huruf sebagai bahan bacaan. Iya betul. Nah, beda banget ya. Nah, beda dia. Itu yang saya dapatkan dari para penglingsir-penglingsir itu. Jadi bukan saya yang membaca huruf itu yang ngomong ke saya gitu prinsipnya kalau dulu. Nak ngujang ragane ngaku bisa maca, makanya konsepnya lipi aksara kan calon arang itu. Lipi aksara itu kan lupa atau itu adalah extraordinary mahir kamu terhadap aksara. Makanya kamu akan memahami aksara itu, gitu loh. Jadi mahir kamu praktek pemaknaan dan sebagainya itu lipi aksara. Tapi secara konservatif itu diwariskan seolah-olah lipi aksara itu lontar karena ada macam dongeng kan, dipenjangnya di sekitar pohon terus diambil, dibakar, dihabiskan. Nah, enggak itu sebenarnya. Nah, yang dimaksud dengan lipi aksara itu kuncinya sebenarnya caranya orang Bali dahulu. Karena itu orang Bali itu genetik loh. Sebenarnya semuanya diberikan ingatan menurut saya. Memori caranya mewarisi keagamaannya dia. Nah, itu saya temukan justru ketika saya menyadari kok semua saya ingat tiba-tiba gitu loh. Tiba ingat. Terus kemudian saya ketemu dengan, saya nggak boleh menyebutkan ya karena beliau nggak mau disebutin gitu. Beliau yang meluruskan cara saya berpikir yang barat gitu, bahwa saya yang harus menaklukkan teks itu. Kan para penerjemah nih, Citrawati, Ari, Dwi Payanti, Sugilan, semua nih, Hanacaraka Society, penyuluh Bali itu kan menaklukkan teks itu usahanya selama ini. Menyalin, membaca, bersihang dan sebagainya. Saya justru diajarin enggak, kamu harus buta huruf gitu. Ragani harus lipi aksara malu. Mare teks nike lah karang ngomong, di aksara nike mare lah karang ngomong gitu. Saya dibalik, saya kan bingung. Lalu saya ya udahlah, saya nggak bisa bahasa Bali juga kurang keren gitu zaman saya kan. Bahasa Bali nggak sekeren sekarang. Saya biasa aja, tapi saya terus tertarik dan kemudian saya memang mencari apa sebenarnya maksudnya orang-orang tua ini selalu meyakinkan saya sampai ketemu sama seorang, maksud saya beliau wiku besar ini yang bersembunyi, yang kemudian mungkin berjodoh mengingatkan sama saya kode gitu beliau bicara kode, begini caranya untuk memahami pesannya dari penglingsir-penglingsir di rumah itu. Karena dulu kan saya ngotot, masa aja were, saya disuruh begini, sebenarnya mau saya dengan upacara-upacara itu, soalnya saya juga pemberontak itu loh. Wih, jadi ribet saja, hanya kini nyanan kalah aja torisi gitu saya mikir. Terus akhirnya beliau ngasih, bukalah seluruh dirimu gitu, bukalah di seluruh dirimu, keikhlasan kamu, percayalah pada teks itu, dia akan bicara padamu. Percayakan, butakanlah. Jadi ketika saya ketemu pada suatu hari menyeberangkan dulu ada dagang toko roti Masterdam ya, itu orang buta dari Diaraba, para pemijat itu kan dia bawa tongkat lewat, Sonia itu terjadi tahun 97 apa 98 ya, pas saya masih benar-benar nulis di Bali Post dan sebagainya itu. Nyebrangkan itu dah saya terkejut.
dia buta, tapi dia bisa melewati jalan itu. Dengan cara apa? Saya berjalanlah di sebelah Bapak itu. Gimana caranya Bapak mengingat jalan ini untuk menuju hotel di sebelah itu untuk memijat? Bayangan loh. Oke. Kenapa dia berhenti? Hanya karena pendengaran, banyak motor yang tidak berbunyi loh. Saya berusaha berdiri dan sebagainya. Dari situ saya tahu maknanya. Kamu buta bukan berarti nggak bisa baca. Jadi benar itu. Jadi teks itu yang harus bicara sama saya. Gitu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari YouTube ya. Saya nggak bisa lihat di sini. Coba ditolong panitia atau gimana. Ada pertanyaan nggak ya dari audiens biar kita nggak asik sendiri. Kita undang satu aja mungkin ya sebelum kita tutup 7:30 kira-kira bisa ditutup ya, Mbak Cok ya supaya. Ya. Jadi yang nonton ini banyak. Ada Ripa Wayan Gede Sutrisna, Tini Wahyuni, Loputu Angreni, Idemade Dwipayana, Jenny Mat, Ayu Weda, Idamade Dwipayana lagi, Nimas Dewi. Ya, kira-kira pertanyaan nggak? Nggak ada yang bertanya, semua bilang mantap-mantap aja. Kok gitu sih? Ya mantap, ada laki yang mendengarkan gitu. Saya laki gitu. Ini ada ini mantap. Terus Oni bilang, "Oh, Hurudin tak bacain ya." Oni Aksara yang berbicara, very interesting. Terus Hue Rudin bilang, bukan huruf yang dibaca oleh kita, tetapi huruf itu sendiri yang membaca kita. Sangat kagum dengan karya Cok. Saya memiliki buku Sitayana dan trilogi ini. Bagi saya tak melulu membaca kearifan budaya dan kecamatan cara berpikir akademis ala barat. Salam. Terus nggak ada yang bertanya, semua bilang mantap-mantap nih. Makanya saya udah begini, karena kayaknya semua grogi sama Mbak Cok. Sebenarnya mereka punya pujian pada Saras dan para perempuan nih, Sonia maksudnya ya Saras orang dua-dua nih yang senyak macam. Oke. Mbak Cok, nggak satu lagi mungkin seperti tadi itu Mbak Cok mengatakan kita lipia harus buta aksara atau lipia aksara dulu untuk bisa bisa memahami dengan lebih jelas. Itu mungkin dalam konteks orang-orang yang peka ya Mbak ya. Kalau orang modern sekarang tuh kayaknya kepekaannya tuh tidak seperti dulu. Misalnya kalau baca di buku Mbak Cok itu kan pori-pori semua terbuka gitu, indah, puitis gitu, terus alam kemudian bisa itu sebenarnya latihan sadrasa, latihan pramuka itu setara dengan latihan pramuka itu. Kalau menurut saya, kamu ingat nggak latihan sadrasa? Kan saya pernah menyuruh coba dicicipin perbedaan apa sebabnya pahit dan sebagainya. Latihan teater itu. Nah, wiraga, wirama, wirasa itu sebenarnya. Terus, tapi memang saya mempunyai kesukaan yang detil. Saya itu bisa berhenti loh naik motor zaman dulu itu. Sekarang kan saya nggak boleh naik motor jauh. Hanya untuk menatap perbedaan ilalang. Saya memang serius untuk menggambarkan embun itu. Saya bangun pagi sekali, rebah saya membandingkan embun di Jelingjingi, itu Jelingjing, itu embun kemudian besoknya itu di tempat yang jauh lebih kering. Itu serius saya amati loh. Kapan kemilaunya jatuh, kapan dia ada lompatan kata, apa itu terus kemudian misalnya pohon maangkihan. Itu serius loh. Saya duduk di atas pohon itu. Depan pohon tuh saya kalau nak beda angkihan pohon itu saya lakukan itu. Enggak bermaksud spiritual gitu. Enggak, saya pandangi sambil ngerokok gini terus ngambil red wine balik. Ya, janok mangkian, saya deketin. Nah, kemudian kapan kamu merasa teriris-iris kakinya? Itu kan gara-gara saya pergi ke seluruh Indonesia. Pastilah melewati hutan. Dan saya kan senang mendaki gunung waktu masih remaja gitu. Jadi tahu saya tentang perbedaan pacet, lintah, perbedaan ada sejenis bukan kunang-kunang. Kalau di pegunungan tinggi itu, Jawa Timur dan sebagainya itu, yang sebenarnya dulu, nggak tahu sekarang ya, itu kalau di daerah lembab itu mengeluarkan sinar loh, kayak permata. Oh itu kalau kamu ambil bisa busuk tangannya, kata orang. Tapi saya nggak berani juga ngambil. Itu muncul dia itu. Itu makanya saya bilang di Indonesia itu kaya raya dengan larva itu. Nah saya suka juga belajar tentang biologi. Ini salah satu titik Kartianti kan ikut nih. Saya suka nanya-nanya. Terus ini ada yang nanya, itu, nih.
Pertanyaan lewat. Ini di sini dia nanya. Saya masuk Chile. Oh, saya Pak bertanya di sini aja. Mohon sampaikan kepada Bu Cok, bagaimana Bu Cok meresapi alam ini bicara kepada yang paham lipi aksara. Ini sedang dijawab kayaknya sama Ibu tadi kan? Tadi udah tentang dijawab. alam. Mungkin cara mendeskripsikannya Bu ya, kalau pengalamannya itu kan agak personal, agak intim di pikiran sendiri kan Bu. Tapi cara Ibu mendeskripsikan apa yang tadi kayak Ibu lihat dari embun gitu, terus Ibu tulis lagi kan, tapi embunnya kan punya kepribadian Bu. Nggak embun jatuh gitu aja, tapi embunnya ada kepribadian. Orang kan kamu harus belajar. Saya itu suka ketawa, maaf ya, saya itu kan suka kritis tuh pada pelaku-pelaku spiritual yang apa-apa kayak kalian-kalian yang sok PG-PG, yang organik gitu tuh. Saya kan suka kritis, kajail, komedi menurut saya. Nah, ya itu salah satu ekspresi saya sebenarnya, melihat dunia itu seperti komik. Dalam kepala saya tuh semua itu bikin saya senyum gitu. Jujur, bikin saya senyum. Misalnya ketika saya mendeskripsikan itu, ada satu kata yang membuat saya selalu gini ketawa, saya sebagai aktivis. Di depan semua Tuhan, di hadapan Tuhan semua makhluk itu sama. Makhluk tuh manusia gen kan enggak. Jadi kita disuruh, kamu harus penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia kan? Doa Buddha modern itu kan begitu. Lah kalau kamu ketemu sama rumput, berarti suku Jains, sekte Jains itu kenapa hilang? Hilang itu karena kelewat taatnya sampai nggak berani bergerak, takut nginjak semut dan sebagainya. Saya baca itu bagaimana dampak ahimsa sayang binatang, habis loh mereka. Ya. Berani bergerak. Nah dari situ saya belajar, makhluk itu ternyata ya harus setara dengan saya, dengan manusia itu ketika saya menarasikan. Dan itu jauh lebih enak, Saras, ketika menulis. Jadi saya bayangkan, bisa marah-marah masih semute. Kan burung juga punya pacar. Terus kadal aja alu di sini depan rumah saya, meskipun saya gimana, mereka bisa nongkrong-nongkrong jemuran kayak turis-turis di Kuta loh. Makanya saya mikir, wih lucu nih, ya gitu. Nah buat saya itu, iya ya mereka tuh penuh perasaan. Terus anjing-anjing misalnya ketika menjelang pandemi, mereka duluan loh jemuran daripada kita untuk mencari vitamin D. Sampai sekarang masih taat loh. Itu saya belajar. Oke, Mbak Cok, satu lagi ya, mungkin pertanyaan dari saya pribadi. Mbak Cok itu ketika menulis itu serta-merta jadi atau Mbak Cok mengalami review, revising, again and again, editingnya tuh gimana? Ini mekanis sih ya sifatnya. Tapi bagi saya mau cerita, tapi jangan dianggap saya sombong. Jirah itu saya tulis 2 malam, Janda dari Jirah. Rarung itu saya tulis itu dengan konsisten banget, itu bisa setiap hari tanpa revisi. Kecuali ketikanya misalnya ya tipografi ya itu kerjaannya si Ita ya. Cok ini kenapa? Tanya ini ketika itu. Terus kemudian kalau Manggali itu yang agak hati-hati saya itu istilah-istilah yang menyangkut misalnya, saya pernah dengar di Buana Kosa itu kayak tulisannya apa. Saya bisa nanya banyak orang. Bahkan saya bisa menelpon, tulisannya ini double T apa enggak? Terus ada perubahan-perubahan kan. Saya paling benci sama EYD sebenarnya. Saya pingin, makanya saya bilang sama Ita Sregar, jangan saya dikukung ya dengan peraturan huruf besar, huruf kecil. Di sini semua pemeranan menurut saya terhormat sekali. Semut itu, cipi-cipi itu terhormat, pohon salam itu terhormat. Percuma kita ngomong tentang cinta alam, cinta makhluk hidup dan sebagainya. Ya cuman lip service. Tapi ketika kita berkarya, kenapa enggak dia setara sama kita? Menurut saya itu. Nah, itu semua itu saya dari diri saya sendiri nggak ada pergolakan batin loh. Saya justru akan menjadi sedih atau menjadi tertekan untuk menjaga perasaannya Ita Sregar waktu editorial sebenarnya. Karena apa? Tanya Ita Sregar. Nggak ada saya ngulang. Jadi Janda dari Jirah itu cuma 2 malam. Bayangkan. Terus si Rarung itu karena kenapa itu setiap hari saya nulis itu. Setelah itu saya bosan misalnya.
Bosannya itu bukan karena apa. Tiba-tiba saya tertarik, misalnya ada ingatan saya, oh ada teks gini ya sebenarnya dulu diceritain. Itu dulu saya kejar ohnya. Saya dengan gaya-gaya, terus saya dengerin kemana saya gitu. Nah kemudian tiba-tiba kan sempat sebelum ini tuh saya riset ke Batur tentang gitu. Jadi orang juga nggak ngerti apa yang dicari sama Cok. Semua saya potret, saya pandang. Saya ingin mendengar suara hati saya. Pernah nggak saya dejavu mendengarkan apa tentang Batur? Ya, ayah saya pernah bercerita tentang Batur. Ini semua tentang Batur dan semuanya. Dan saya satu hal yang saya lakukan. Jika saya sudah begitu, saya tidak mau mencari di Google Map, di Google, di Wikipedia dan sebagainya. Nggak, saya mau mendengarkan ingatan saya. Itu aja. Jadi saya nggak terpengaruh sama itu pendapat itu gitu. Oke, makasih Mbak Oco. Mungkin ini closing statement mungkin saya minta dari Bu Saras Dewi. Saras ya. Wah, closing statement yang keren. Silakan. Terima kasih pertama kepada Ibu Co atas karya yang luar biasa ini sebagai suatu bentuk kedermawanan Bu Co ya untuk kita turut merasakan apa yang Bu Cok rasakan terhadap dunia ini ya. Jadi itu untuk saya suatu anugerah. Terima kasih banyak Bu Cok. Juga terima kasih pada Bu Sonia karena seperti yang tadi Bu Sonia sampaikan, sekarang yang perlu dilakukan adalah terus memproduksi lagi pikiran, terus memproduksi pikiran kritik terhadap kultur dan bagaimana ini terus dapat berjalan. Jadi menurut saya di waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa untuk saya belajar banyak sekali dari Bu Co dan Bu Sonia. Untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang menyimak dari streaming di Facebook atau YouTube, terima kasih banyak, dan sekiranya ada yang belum baca jangan lupa diborong ya. Diborong bukunya sebelum kehabisan. Nanti kalau udah kehabisan nyesel. Itu mungkin penutup dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Terima kasih kepada penerbit dan juga Bu Ita atas juga karya sunting yang sangat apik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mia Sonia kasih dong Ita Siregar bercerita sebagai penyunting. Oh iya, betul. Deritanya menemani menemani aku. Saya masuk lagi loh. Silakan. Ya, Mbak Maria, oke. Ya, tapi udah mau pulang, mau selesai. Nah, apa ya? Iya, Bu. Ini Ita Siregar mau curhat deritanya. Ita. Nah, dia harus. Saya merasa berdosa. Ya. Iya, terima kasih ya. Ini pembicaraan sore ini saya sangat belajar banyak dari Ibu Saras, dari Ibu Sonia. Saya bisa menyunting ketiga buku Cok ini karena saya udah berkawan lama sama Cok. Jadi setiap kali kalau nggak ngerti atau sebelum-sebelumnya dalam pertemanan kami itu aku yang lebih banyak bertanya sebenarnya apa aja. Sama-sama. Iya, kalau ke Cok itu bisa kapan aja nanya dan dia akan menjawab gitu loh. Iya. Dia akan menjawab sampai aku ngerti gitu. Jadi sebenarnya di penyuntingan buku itu juga sebenarnya terutama di buku Manggali Kalki ya, itu aku banyak sekali menemukan makna-makna. Sebenarnya saya sebagai seorang Kristen gitu ya, itu spiritualitasnya itu dapat gitu. Maksudnya saya jadi bisa mengenal Cok itu atau mengenal keyakinan-keyakinan yang berbeda dari saya itu pada titik tertentu itu kita menemukan satu benang, kalau yang tadi Mbak Maria bilang itu benang merah gitu, bahwa itu semua kita bisa capai pada perjalanan spiritualitas kita gitu, apapun agama kita, apapun keyakinan kita gitu ya. Nah di dalam Manggali itu saya membaca Manggali dulu sebelum Sirarung, dan itu
aku bilang sama Cok, aku sangat terharu gitu ya beberapa kali, bahkan menangis gitu ya. Oh Iya. bisa ya, Iya. Cok tuh bisa nemuin itu yang itu tuh ada di aku juga gitu maksudnya. Itu temuan yang menurut aku itu pada batas tertentu itu atau kemanusiaan manusia itu akan nyambung gitu loh. Nah, aku kan di sini sedang juga mencari gitu ya diri aku sendiri gitu, atau maksudnya mencari karena aku orang Batak tapi lahirnya bukan di tanah Batak. Kemudian aku Kristen tapi kemudian ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang masih aku bertanya gitu ya. Nah, dalam trilogi Cok ini kenapa aku bilang ini sebuah karya yang besar, karena itu kematangan Cok yang dia siap gitu ke kita. Luar biasa. Itu yang seperti tadi Ibu Saras ya, maksudnya itu kedermawanan Cok tuh itu betul gitu. Iya. Maksudnya dan Cok bisa mengatakannya dengan baik gitu. Iya. Bisa menuliskannya dengan baik. Iya. Karena Cok berbicara sama dengan menulis gitu ya, bisa bikin orang ngerti gitu. Kalau aku bisa menulis tapi kadang-kadang aku nggak bisa bicara gitu, mengungkapkannya itu. Sama ya. Iya. Nah, sebenarnya aku beruntung sekali bisa kesempatan menyunting ketiga buku itu. Sebenarnya yang satu buku itu kan udah lama ya dibaca ya, Janda dari Jirah itu. Yeah. Yang Cok dulu pernah bilang bahwa itu dia tulis seperti 2 hari gitu ya, nggak dapat wahyu. Seperti dapat wahyu, kemudian setelah 2 hari dia tidur gitu, maksudnya seperti udahlah selesai gitu ya, maksudnya apa yang di dalam dirinya. Jadi itu menurut aku itu bukan sekadar menulis seorang pengarang gitu ya, tapi karena aku juga pengarang gitu ya, jadi aku bisa bisa apa ya? Aduh ini maksudnya ini nggak bisa, kata-kata ini tuh tidak bisa ditemukan. Kita kita ingin menciptakan itu enggak gitu. Tapi itu keluar dari kalau Cok itu kan misalnya dari dia belajar lontar dari kecil gitu ya. Dan dia belajar dengan alam gitu ya, dia seorang pencinta alam gitu, itu sangat beda gitu dengan aku ya. Kalau misalnya aku dalam memaknai keagamaan itu rada kaku gitu. Jadi kalau di Kristenan itu ada dosa dan tidak dosa itu sangat jelas gitu ya, hitam putihnya. Tapi kalau dalam seperti yang tadi Ibu Saras bilang, kalau di Perempuan Bali membaca trilogi Jirah itu agak berbeda gitu daripada aku membaca terutama Menggali Kalki ya. Itu aku nggak tahu ya, apakah aku pengen mengusulkan gimana kalau trilogi Jirah ini dibaca oleh kepercayaan yang lain gitu. Bagaimana aku nggak bisa menjelaskan ini. Maksudnya seperti aku membaca Janda dari Jirah itu, aku menemukan benang merah gitu ya, dengan misalnya dengan Buddha Siwa, dengan Hindu, atau dengan Kebalian, atau dengan Cok sendiri gitu ya, yang itu tuh yang dipertemukan oleh sastra gitu ya, maksudnya oleh keindahan di dalam menemukan, merasakan, kemudian menuliskannya. Karena itu menurut aku perjalanan Cok itu nggak semua lah ya bisa melewatinya gitu ya. Kalau Cok dia selain berbakat juga dia menerima itu tuh seperti main-main aja gitu. Seperti dia bilang gitu ya, dia suka dengerin cerita dari pamannya atau keluarganya gitu, lalu baca lontar, lalu seperti semesta ini mendukung dia untuk misalnya belajar dengan mudah gitu ya, menemukan kaitan-kaitan, tali-tali yang yang menjelaskan ke dia tuh menjelaskan ke dia sehingga
Cok bisa menemukan atau terus melakukan perjalanan itu sampai dia bisa menuliskan itu bisa dalam 1-2 hari gitu ya. Jadi seperti itu tuh udah berkumpul di dalam ngumpul di dalam kepalanya gitu ya. Udah berinternalisasi di dalam diri dia sehingga plotnya itu nggak usah dipikirin lagi gitu loh. Seperti yang Cok bilang gitu ya, nggak ada apa sih? Nggak ada. Aku nggak nulis pakai kerangka memang, langsung. Iya. Nah itu maksudnya itu seperti apa sih namanya, akumulasi cerita-cerita, pelajaran-pelajaran, kemudian pengalaman pribadi, kemudian relasi dengan orang lain, itulah terkumpul di semua di cerita ini. Makanya aku bilang eksplorasi ini ya, Tak ya. Eksplorasi kata loh. Itu luar biasa. Saya sampai tanya, ini telengas ini apa? Saya berkali-kali saya cari kubi, saya cari segala macam, nggak ada loh. Dia bilang ada itu kata lama yang nggak pernah dipakai lagi, nggak tahu kenapa itu lagi dipakai, dan terus dia pakai telengas. Dan ada beberapa kata lain, gila itu luar biasa eksplorasinya. Tapi telengas itu di beberapa orang tahu juga Mbak Maria. Aku tahu, memang nggak ada di KBBI ya, tapi iya betul. Ya, cuman aku merasa aku tahu, tapi aku takut salah. Aku cari di kamus kok nggak ada ya gitu. Dan aku tanya sama Cok, dan memang ternyata itu betul, itu kejam yang nggak. Itu memang saya suka ada beberapa kata lagi ya sebenarnya ya. Dia sangat ya eksplorasi katanya itu luar biasa. Gara-gara jalan-jalan itu kata telengas tuh gara-gara jalan-jalan di Bandung dengan numpang bemo ijo, kan orang-orang situ alap-alap bilang kan. Jadi di situ saya dengar kata telengas, kata ini, woi. Keren. Oke, baik. Begitulah. Terima kasih Bu Sonia. Terima kasih Bu Sonia. Terima kasih Bu Maria, Bu Ita, Bu Cok. Terima kasih sekali. Tadi itu sebenarnya studi fenomenologisnya itu menarik sekali ya Bu. Iya Bu. Nanti PPT boleh dibagikan kok Bu Cok. Sudah saya kira juga kok. Terima kasih. Kalau ada rekamannya. Ya ini kan langsung direkam ya. Ini sepertinya ya. Foto bersama di atau gimana nih Bocok? Boleh? Terserah. Kita foto bersama. Boleh. Kameranya dari tadi udah ada yang foto nih, udah ada yang foto, nggak pakai foto soalnya nggak. Oke. Lihat saja ya. Baik Bu. Oke. Ya. Terima kasih